Pandemi COVID-19 yang menyerang dunia sudah memasuki tahun kedua. Muncul sebuah pertanyaan yang sama, kapan kita akan terlepas dari pagebluk global ini? Lebih dari 2 juta nyawa melayang akibat COVID-19 secara global. 26.590 diantaranya berasal dari Indonesia. Lorong gelap bernama pandemi COVID-19 ini telah memasuki tahun kedua. Kini ada setitik cahaya di ujung lorong yang bernama vaksin. Lantas, apakah benar vaksin ini bisa menjadi alat agar pandemi berakhir? Menurut ahli imunologi Universitas Airlangga, Profesor Teresia Indah, perjalanan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok sangat bergantung pada sistem imunitas diri, demografi, dan pola hidup. Semakin patuh masyarakat terhadap protokol kesehatan, kekebalan komunitas akan makin cepat tercapai. Bahkan diperkirakan dalam tempo 1,5 hingga 2 tahun dengan vaksinasi yang masif, herd immunity skala nasional akan tercapai. Tapi 2 tahun itu perkiraan akan terbentuk herd immunity. Jadi artinya bahwa imunitas komunitas ini sudah mulai terbentuk. Tapi bukan berarti terus kita lepas ya. Karena virus ini punya sifat yang mudah mutasi. Virus ini juga sangat bahaya ini, Mas. Jadi virus ini seringkali berubah-berubah gitu ya. Makanya kita juga harus terus prokes ini tetap kita lakukan ya, jangan berhenti dulu. Senada dengan Teresia, epidemiolog Windu Purnomo berpendapat vaksin bukanlah faktor utama dalam melawan pandemi, namun hanya sebagai akselerator pembentukan herd immunity. Itu pun dengan catatan bahwa keserentakan dalam vaksinasi menjadi kunci. Karena jika durasi pemberian vaksin dilakukan dalam tempo yang panjang, akan mengurangi efektivitas pembentukan imunitas. Apalagi Indonesia masih bergantung kepada negara lain untuk mendapatkan vaksin. Jadi artinya jangan mengandalkan pada vaksin. Vaksin masih lama, kecuali kalau vaksin itu dilakukan secara serentak. Seperti imunisasi pada bayi di bawah 1 tahun. Ada PIN, 1 pekan aja. Selesai. 1 pekan. Untuk anak sekolah 1 bulan imunisasi anak sekolah. Ya, kalau imunisasi dasar tadi PIN, pekan imunisasi nasional. Selesai. Kalau itu memang itu kita bisa mengandalkan pada vaksin. Tapi kalau dicicil sampai 15 bulan nggak bisa. Windu menambahkan, untuk menghadapi pagebluk ini harus dibarengi dengan strategi lain, seperti pembatasan pergerakan orang dengan protokol kesehatan yang ketat, serta penambahan testing dan tracing yang prosentasenya masih sangat kecil di Indonesia. Ganjar Wicaksono, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.